Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging yang diracun, masuk, benar-benar masuk, minimal ke mulutnya kan, lalu dimuntahkan. Nah, saking hebatnya racun itu, sahabatnya langsung meninggal. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Sekaratul maut. Sebenarnya pada saat Rasulullah makan daging itu, Rasulullah sempat mengalami itu. Sempat mengalami keadaan seperti orang yang mau mati, meninggal. Tapi belum benar-benar meninggal, belum sampai final. Sehingga ketika kematian itu datang kembali, perasaan ingin mati pada saat dia di Khaybar dengan pada saat kemudian dia meninggal beneran, perasaan itu sama. Jadi orang yang mati kemudian itu rasanya semuanya sama. Perasaan yang dirasakan Rasulullah pada saat menjelang ajalnya itu pernah dirasakan pada saat dia makan racun tadi. Sama. Maka dia mengatakan, perasaan ini kok pernah saya rasakan ya. Pada saat aku diracun, aku pernah merasakan rasa ini. Tapi saat itu bukan ajal, gak mati dia. Nanti pada saat benar-benar ajalnya, maka rasa yang pernah dirasakan itu betul-betul menjadi bukti kematian. Itu sederhananya. Gak ada masalah di situ. Pernah enggak kita mendengarkan, aduh saya hampir mati. Tuh. Saya hampir mati. Artinya ada kondisi di mana orang itu pernah dalam keadaan kena masalah, kena keadaan di mana dia terancam. Aku hampir aja mati loh. Saya sudah merasakan napas saya tersengal-sengal loh. Nah, pada saat orang mau meninggal, perasaan itu datang lagi. Tapi pada saat hampir mati itu belum mati. Perasaan pada saat mati itu baru merasakan benar-benar mati. Makanya dia mengatakan kepada Siti Aisyah istrinya, aku kembali merasakan seperti apa yang kurasakan pada saat saya makan daging yang diracun itu. Memang betul. Tapi bukan dia mati karena makan racun. Bukan. Perasaan diracun, mati diracun, dan mati dalam keadaan baik-baik saja itu sama. Pencetusnya aja yang berbeda. Ada orang mati karena kena panu, ada orang mati karena kena diare, ada orang mati karena kaget, ada orang mati karena digilas mobil. Pencetusnya sama, rasanya sama, cabut nyawa itu sama. Gak ada bedanya. Sama-sama sekaratul maut. Ada yang lama, ada yang singkat, ada yang cepat, ada yang tiba-tiba dan seterusnya. Jadi ya kita umat Islam itu harus memahami bahwa yang datang menarasikan itu adalah pengikut setan. Maka dia akan membolak-balikkan keadaan supaya kita bisa tertipu. Namanya juga pengikut setan. Gitu Bang. Ada di antara kita yang pernah hampir merasakan kematian? Sampai ada. Iya, sampai ada yang mengatakan mati suri kan? Nah, itulah. Nanti orang yang mati suri atau ada orang yang tercebur ke laut, di situ sudah detik-detik kematian, dia rasakan betul itu. Aku hampir mati loh. Nanti di saat dia mau mati beneran, kalau dia orang yang diberi keramah, seperti mukjizat kepada Rasul yang bisa mengetahui tentang kematiannya, kemudian maka dia 30 menit atau 3 detik atau 3 menit sebelum dia meninggal, anakku, berikan saya air, aku ingin wudhu. Sama seperti ibu saya. Ibu saya itu wallahi, ibu saya itu mengatakan apa sebelum beliau meninggal? Malam terakhir, malam kedua sebelum beliau meninggal, subuh ketiga sebelum beliau meninggal, apa dia katakan kepada kami semua? Anakku, tolong galikan saya kubur. Demi Allah, lillahi ta'ala. Itu tahun 2000 pas. Ibu saya meninggal dunia. Ini keluarga saya pasti ada dengar. Apa dia katakan? Anakku, tolong galikan saya kubur. Jangan terlalu jauh dari pemakaman keluarga. Itu ibu saya. Ma, jangan ngomong kayak gitu. Siang ngomong lagi.
Begitu keluarganya pada datang membesuk, apa kata anak-anakku, nggak ada yang percaya. Bolehkah kalian kalikan aku kubur? Malam kedua, subuh kedua sebelum subuh kan dia meninggal subuh. Dia katakan apa sama kami dalam kamar itu? Di rumah sakit ya, di rumah sakit Bone-Bone ya, Kecamatan Bone-Bone. Dia kata gini, kalau kalian merasa berat untuk menggalikan mama kubur jauh dari sini, tolong belikan saya tanah di samping rumah sakit ini aja. Demi Allah lillahi ta'ala, kalau mama saya tidak mengatakan itu. Jadi ada orang yang diberi karamah untuk tahu dia. Detik-detik mereka mau meninggal itu mereka tahu. Coba. Dia ngerti. Jadi Rasulullah pada saat dia mau meninggal, dia sampaikan kepada bininya bahwasanya saya merasakan kembali. Itu kode itu. Saya merasakan kembali rasa seperti pada saat saya diracun. Artinya perasaan ketika dia diracun di perasaan ingin mati, perasaan ingin mati itu lagi datang. Bedanya benar-benar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan berarti saya diracun gitu. Sama seperti orang kan berbeda-beda itu. Perasaan-perasaan kemudian gimana maut itu mencari jalan. Misalnya dia ditebas di bagian dada. Pada saat itu yang merasakan ditebas itu perasaannya dalam perasaan dia itu udah mau mati gitu. Tapi alhamdulillah tertolong. Nah, begitu dia mendekati ajal, perasaan itu datang lagi. Tapi karena dia nggak tahu kalau itu adalah ajal yang datang, dia nggak cerita. Dia nggak cerita, saya merasakan seperti sakitnya pada saat ditebas. Enggak lagi, karena dia orang yang mungkin tidak diberikan petunjuk. Tapi Rasulullah orang yang ya tahu sendiri, Rasulullah maka diceritakan. Karena orang pada heran, loh kok ini mati, dia kok kagak. Malah dia tahu kalau itu racun. Padahal nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang menyampaikan. Bahkan sampai pada di riwayat lain wanita itu menjadi mu'alaf. Tapi karena terlanjur menghilangkan nyawa sahabat, ya mau tidak mau eksekusi juga. Seperti itu, Bung. Jadi saya rasa kalau dikatakan Rasulullah itu mati karena diracun, itu pemikiran bahlul. Seperti itu. Bang Aris Erlang, barakallahu fik. Begitu ya Bang ya. Boleh kita tunjuk data sedikit Daeng Gurung Daku? Iya, silakan. Nah, ini ya teman-teman ya. Pembuktian bahwa Nabi Muhammad selamat dari racun wanita Yahudi ya. Perang Khaybar terjadi ketika Rasulullah diracun itu kan pada perang Khaybar ya. Terjadi pada tahun 628 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah. Dan pada bulan Februari 629 Masehi atau Zulqa'dah 7 Hijriah. Nabi dan kaum muslimin melaksanakan Umratul Qada ya, setelah diracun ini ya, masih sehat. Setelah perang Khaybar dapat ditaklukkan, Rasulullah menikah dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab pada tahun yang sama. Bulan Januari 630 Masehi, Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad masih sehat walafiat. Beliau membuka kota Mekah dan menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini dikenal dengan Fathul Makkah. 4 tahun sejak dari peristiwa Khaybar, Rasulullah tetap hidup. Dan pada bulan Maret 632 Masehi atau tepatnya Zulhijjah 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan Haji Wada bersama dengan kira-kira 14.000 orang kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Pada bulan Mei 632 Masehi atau bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah menyiapkan tentara Usama untuk pergi ke negeri Syam ya, pada tanggal 7 Juni 630 Masehi atau pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari kelahiran beliau. Nabi Muhammad SAW wafat dengan tenang untuk kembali kepada Tuhannya yang Maha Tinggi. Jadi 4 tahun. Adakah orang diracun tuh meninggal 4 tahun kemudian? Ini sejarah ya, sejarah Rasulullah perjalanannya. Jadi dia nggak langsung kayak sahabatnya yang meninggal seketika ya, karena daging atau tulang itu berbicara bahwa dia diracun. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian mau. Dan ada di sini diterangkan bahwa hadis yang disampaikan itu palsu loh.
Nih, sebentar, Palsu? sebentar. Iya, betul. Oh, palsu. Masakan ada satu hadis perawinya, dua di dalam tertulis. Oh, Ya, ada sebentar ya. Cuman kan kita nggak mau terlalu ini. Ya, Siti. terlalu dalam ya, Deng ya. Ah, Nih, hadis palsu ya ini. Gak dia apa-apa kita gabungkan buka ya. dua hadis. Iya, iya. Gak apa-apa saya ini atau udah? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Dikisahkan oleh Aisyah, Rasulullah dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya biasa berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan ini kan, aku merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar dan saat ini aku merasa seolah-olah urat nadiku terputus." Nah ini adalah hadis palsu. Sedangkan hadis sahih sebenarnya begini, ini hadis sahihnya nih ya. Ini hadis sahihnya. Cari ini ya 44, 427, 40, 81. Telah menceritakan ini lengkap periwayatannya ini ya. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepadaku gini. Kemudian dan Aisyah berkata, aku pernah mendengar bahwa seorang rasul tidak akan meninggal hingga dia disuruh memilih antara dunia dan akhirat. Aisyah berkata kemudian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang menyebabkan kematiannya, aku mendengar beliau menuturkan dengan terputus-putus ya. Beliau bersabda, bersama orang-orang beri nikmat kepada mereka, baik dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang syahid, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Aisyah berkata, aku mengira pada waktu itulah beliau diberi pilihan. Kemudian ini dia teman-teman ya. Jadi jangan tertipu dengan framing oten-oten ya. Kita harus pintar. Internet ini jendela dunia, bro ya, saudaraku ya. Jadi cari. Jangan mau dibodohi oleh oten. Kita harus pandai-pandai belajar ya. Oke bang. Mantap. Oke, jadi, boleh saya tanya satu lagi ya tentang pernyataan Bang Billy. Bentar ya Bang Doni, bentar. Bang Doci, bentar. Jadi gini saya mau bilang, Abang lain kali belajar dulu, jangan membenarkan. Anda tadi mengatakan apa yang dikatakan RK benar melalui hadis. Nah Bang cari tahu dulu, jangan membenarkan oten ya. Apa yang dikatakan Nandar benar secara medis. Kata-kata Anda lain kali diperbaiki ya. Jangan membenarkan pernyataan oten sebelum Anda mempelajari dulu. Itu ya. Oke silakan. Saya luruskan dulu ya, itu saya menyimpulkan kayak gitu karena pernah disampaikan oleh Ustadz Dasar Latif, Ustadz siapa lagi, Somad pernah nyampaikan. Tapi kalau memang realnya palsu ya alhamdulillah kan. Ya. Yang kedua saya mau tanya ini Bang Sema, tentang pernah Bang Billy menyatakan bahwa di akhir hayat si Paulus itu dia pernah taubat versinya Yahudi ya, bukan versinya Kristen. Kalau taubat versi Kristen pasti menyesatkan. Jadi apa betul pernyataan Abang Billy itu? Apa saya yang salah dengar? Kisah Para Rasul 21 memang dia bertaubat. Baca lengkap di Kisah Para Rasul 21 mulai dari data nomor 15-nya. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Betul. Tapi tobatnya membunuh akal. Iya. Tapi kalau seandainya Paulus itu tobat versinya Yahudi, kenapa si Kristen ini masih menggunakan ajaran si Paulus? Udah tahu pentolannya aja sudah nggak lagi menggunakan itu.
Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak lepas daripada izin Allah dan kehendak Allah. Jadi mereka begitu ya karena kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak begitu? Mungkin karena mereka tidak menggunakan akal. Coba, mana mungkin orang berakal bisa memahami Tuhan dibunuh oleh manusia? Nah, berakal tidak orang itu? Enggak. Karena percaya saja. Makanya Allah mesesatkan kan? Yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Contoh si Yani tadi tuh, menipu dirinya tuh. Hanya Kristen daripada Islam, ya kan? Jelas yang kita bahas ini adalah kata Allah. Dia bawa Kristen kan orang tulul kayak gitu. Iya. Yalah, itu aja Bang Sumaya, 2 poin itu aja. Makasih ya semuanya ya. Makasih Bang, makasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang semua di sini? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Saya naik di Komal ini, terima kasih sudah diundang. Saya hanya sebatas mau menyapa pasukan yang diutus mematahkan salib-salib. Allahu Luar Akbar. biasa. Masya Allah. Dan juga tadi sempat saya mengejarnya menyamar jadi Muslim, terus dia bergabung di Komal saya itu sedang membahas tentang ketuhanan. Akhirnya dia terjebak sendiri. Bagus. Dia terjebak, di situ ada 72 mata memandang. Ya. Alhamdulillah beliau kabur. Perempuan. Dan ada juga yang bertanya, si Oten bertanya begini, Bang, saya tidak sepintar Abang Zuma menguasai banyak kitab luar biasa. Alhamdulillah, itu atas karunia Allah yang berikan sama Abang Zuma. Dia bertanya begini, Bang, itu Oten, saya mau bertanya kalian semua di sini. Bang Siani tadi minta naik lagi deh Bang. Sebab akibat Tuhan itu ada. Coba tolong dijawab dengan secara logik. Sebab akibat Tuhan itu ada. Jadi saya bilang ini biar saya jawab ini. Dia meminta jawaban yang logis. Jadi saya bilang ke Oten itu, kamu meminta jawaban yang logis sedangkan pertanyaanmu saja tidak logis. Nah, jadi dia bertanya, maksudnya tidak logis pertanyaanku di mana? Aku bilang, masa kamu bertanya bagaimana sebab asbab musabab Tuhan itu ada, sedangkan asbab musabab ini hanya dinisbahkan kepada makhluk, bukan pencipta. Itu pertanyaan cocok untuk Kristen. Nah gitu, katanya dia sudah debat dengan Abang Zuma. Dia bawa Abang Zuma. Aku udah ngomong ke Bang Zuma loh, Bang. Si Tiani minta naik lagi Bang, typing dia. Biar Bang Handi. Malas Gak usah naikin aja gak apa-apa. Terima kasih semua Abang. Udah. Saya cuma ngomongnya apa ya. Alhamdulillah, Iya. sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Ya, saya turunin aja, naikkan Oten. Kenapa ya? Nah, ini Bang Duma ini kita Dulu, dari dulu orang ngomong. salah sudah turun-turunkan Bang Duma. Saya yang turunkan Ya. bukan Bang Juma. Saya yang turunkan. Oh, Saya turunkan tadi. Saya bukan host di sini. Saya yang turunkan. Saya itu yang berkuasa di setiap komal. Jadi bisa menaikkan orang, menurunkan orang, kerangkeng orang, ikat orang. Saya orangnya. Gitu loh. berarti gaib kalau begitu gaib. Iya. Ya, sekarang ini nih. Apa itu? Ya, itu Allah itu yang ada di terjemahan Bible itu siapa? Tuhan. Dari mana dasarnya Allah itu ada di Biblemu? Siapa yang naruh di situ? Ya memang sudah dari dulu, dari zaman dulu. Zaman dulu. Ngambilnya dari mana akar katanya di Bible? Maksudnya gimana itu? Kan di Biblemu bahasa apa? Bahasa Indonesia lah. Ini originalnya. Itu kan terjemahan. Yunani. Yunani sama? Yunani. Itu aja kok nggak ngerti. Gimana ini Kristen original tes Bible-nya kok dijauhi gitu loh.
Begini loh kalau Bang kau Hadi. ntar dulu ya nih dengerinnya kan begini. Kalau kau menjauhi originalitas Bible-mu, artinya kau tidak mencintai Bible-mu. Kau Mencintai belajar lah. lah sedikit-sedikit. Satu kata kayak kau hafal terjemahannya gitu. Saya Kalau kan, menurut kamu Allah itu bahasa apa? maksudnya bahasa gimana? Allah itu bahasa apa? Ya memang Allah ya Tuhan, itu aja. Saya nggak nanya bahasa apa. Bahasa Indonesia. Dari mana Allah bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kan itu iya bahasa Indonesia. Yang saya tahu begitu bahasa Indonesia Bang Hadi. Siapa yang ngasih tahu gitu? Ya saya baca begitu ya bahasa Indonesia. Apa ya? Di mana baca? Di Alkitab lah Bang Hadi. Yang mana? Aduh, sebentar dulu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? gimana Alkitab itu? yang mana kau baca? Alkitab ada berapa sih? Yang mana kau baca? Yang mana? Yang mana kau baca? Hah? Alkitab satu aja Bang Hadi, nada beda, nada lebih daripada itu, satu itu aja. Dari gini ya. Izin menjawab. Mungkin Ini kata-kata siapa? Allah di dalam kalau Anda Muslim apa Kristen? Muslim. Ya udah diam dulu. Oke, Kan Anda nggak ditanya. siap. Jadi Tuhan kamu namanya siapa sih ya nih? Masa Tuhan ditanya kamu lagi nama- Bang? Masa Iya biar jelas. Enggak. Tuhan kamu namanya siapa? Yesus lah. Yesus. Terus kenapa ada Allah lu sebut-sebut? Maksudnya Kenapa Allah lu sebut-sebut sedangkan nama Tuhanmu Yesus? lo memang dia sama itu Yesus sama satu Bang Hadi. Dari mana dasar hukumnya? Dasar hukum mana? Dari mana dasarnya? Yesus itu menyatu dengan Allah mana? Siapa yang ngajarin kamu? Ya itu ajaran kami memang begitu. Ya siapa yang ngajarin? Ya kami dari Alkitab itu Bang Hadi. Enggak ada. Anda. Yesus itu kan Yesus itu manusia. Betul? Apanya? Yesus itu manusia atau bukan? Dia manusia nah seperti kita Bang Andi. Dia tidak seperti kita itu. Seperti contoh lah istri saya itu loh sama Esti itu loh. Yesus pernah istrimu pernah menjadi bayi nggak? Pernah, iyalah. Iya, jelas lah. oke. Yesus pernah jadi bayi nggak? Ya cuma dia beda manusia. Ntar itu. dulu dengerin saya, dengerin abang yang mau ikuti saya. Jangan sampai gua kunci dongkrak nih, dengerin. Yesus pernah jadi bayi, istrimu pernah jadi bayi, sama-sama pernah jadi bayi, bro. Betul sekali. Oke, waktu istrimu jadi bayi, kira-kira istrimu bisa pasar sendiri nggak? Ya enggak lah Bang Andi Nah, bagaimana oke, pintar. Kalau Yesus waktu bayi, kira-kira Yesus itu udah bisa ke sinagog sendiri waktu dia jadi bayi? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Bedanya apa istrimu bayi dengan Yesus bayi? Bedanya apa? Bedanya kalau saya dengan Bang Handi kan asli berhubungan gitu loh. Kayak itu Oh, kan tidak ada hubungan. Oke. berhubungan antara suami istri pada patanan itu ya di situ. Terus kalau sudah dilahirkan, itu kan oke lah asalnya berbeda. Nah kalau sudah dilahirkan udah di dunia ini masih ada perbedaan dengan manusia pada umumnya. Tetap beda Bedanya. dia beda lah Bang. Iya. Karena dia kan terlahir dari ada laki-laki. Gitu. Oke, apa keunggulan Tuhan waktu dia bayi? Keunggulannya apa? Ya itu dia di dunia ini cuma hanya dia aja yang begitu. Saya kasih Keunggulannya dengerin. Kan beda nih Yesus pada bayi pada umumnya. Apa keunggulan Tuhanmu waktu masih bayi? Umur 2 hari lah. Apa keunggulannya? Oh dia beda dengan bayi-bayi yang lain. Iya apa keunggulannya? Kalau bayi lagi itu saya dulu waktu bayi 2 hari menurut mak saya belum bisa manjat pohon kelapa, belum bisa saya. Nah menurut kamu Yesus waktu bayi kira-kira udah bisa langsung bisa berenang? Bagaimana? Bisa? Oh dia sudah punya kelebihan pokoknya yang ada manusia dapat begitu loh Bang Andi. Apa kira-kira keunggulannya waktu dia bayi? Ya dia sudah bisa Bisa ngapain?
Yang umur 3 tahun mungkin kemungkinan saya Enggak, bayi 2 hari, 3 hari, seminggu masih merah kulitnya gitu. Apa kira-kira keunggulannya? Dia punya kita tahu punya kelebihannya Bang Andi. Iya, apa keunggulannya kelebihannya waktu dia berumur 5 hari lah, begitu. Nah seperti bayi-bayi yang pada umumnya begitu loh. Iya, bayi pada umumnya. Saya dulu waktu saya masih 5 hari, mak saya ngomong, aduh kamu itu belum bisa manjat kelapa, kata mak saya. Sekarang Yesus ini waktu bayi 5 hari udah bisa enggak dia langsung berenang di laut? Oh, nggak bisa lah. Udah bisa belum? Gimana? Bayi. Udah bisa? Bayi. Berarti enggak keunggulan waktu bayi itu belum ada, betul? Tidak ada. Enggak ada keunggulannya. Oke. Lanjut. Kira-kira umur 12 tahun lah. Apa keunggulannya? 12 tahun. Apa itu? Apa kira-kira keunggulannya Yesus sudah umur 12 tahun? Apa bedanya dengan anak-anak sebayanya, seusianya? Keunggulannya di 12 tahun. Iya. Ini Tuhanmu loh. Awas lu nggak tahu Tuhanmu loh. Gua kasih lu kunci dongkrak kalau lu nggak tahu Tuhanmu 12 tahun. Gimana? Maksudnya Bang Adi gimana? Apa keunggulan Tuhanmu di usia 12 tahun? Ini Tuhan lo, masa lu nggak tahu? Tuhan lo ini. Dia 12 tahun dia ke Yerusalem, mereka dari bersama orang tuanya gitu loh. Ngapain sana dia? Jalan-jalan Bang Andi. Jalan-jalan. Udah jalan sendiri Ya sudah lah, 12 tahun. Iya. Apa kira-kira kelebihan Yesus waktu 12 tahun dibanding 12 tahun manusia sebaya dia waktu itu? Apa keunggulan dia? Tuhan ini. Dia keunggulannya banyak, bukan orang sakit semua mengusir. Itu masih usia 30 itu, 30 tahun, 12 tahun belum. Baru 12 tahun ini dulu. Maksudnya? Ya pokoknya dia beda lah Bang Andi, itu aja beda. Ya bedanya apa? Yang signifikan gitu loh, bedanya apa? Nah, misalnya nih saya dulu waktu 12 tahun itu, saya udah bisa naik sepeda. Karena ke 12 tahun itu saya udah mau masuk kelas 1 SMP. Waduh, saya udah bisa main bola. Saya udah disunat gitu. Saya udah bisa naik sepeda. Bahkan udah bisa naik motor waktu itu saya kelas 1 SMP gitu loh ya. Yesus waktu 12 tahun udah sekolah belum dia tuh? Apanya? Yesus waktu 12 tahun udah sekolah belum gitu? Yang ini yang sekolah. Nah, kalah sama gua itu. Saya bisa sekolah. Gimana? Jangan-jangan dia nggak sekolah? Sekolah lah, tidak harus sekolah dulu. Mana ngerti sekolah. Jadi Tuhan mau sekolah ya? Jadi Tuhan sekolah? Tidak ada tertulis di situ di Alkitab. Ya, lu ngomong. Jadi 12 tahun ngapain? Apa kelebihannya? Ya saya tahu dia ke Bait Allah ngapain pada waktu itu saya udah lupa juga Bang Andi. Masa 12 di Bait Allah duduk 12 tahun sampai 29 tahun di sana. Berapa tahun itu? Tar dulu gitu Bang Andi. Tar dulu. Ya coba ingat-ingat dulu. Coba ingat-ingat dulu. Ngapain di usia produktif? 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Umur SMP, SMA gitu loh. Umur kuliah gitu. Ngapain kira-kira? Apa kelebihannya itu loh dibanding manusia pada umumnya? Dia Tuhan loh itu. Tuhan loh itu. Iya dia punya kelebihan banyak Bang Andi, beda dengan kita. Ya kira-kira apa? Bang Andi, tar dulu. Ya coba mikir dulu. Gak mikir, saya buka data dulu. Ya buka data dulu. Iya sambil mikir dong. Sambil mikir gitu. Coba. Tar Bang Andi ya. Yang jelas waktu itu belum bisa naik sepeda karena belum ada sepeda gitu. Kan dulu mengendarai paling Iya, zaman kita aja Bang Andi masih naik pola apa itu kok. Itu dia, makanya belum bisa naik sepeda. Karena nggak ada sepeda. Paling mengendarai keledai boleh lah ya. Gimana? Ini Tuhan loh ini. Ini kok kamu penulis Bible itu nggak menulis aktivitas kamu waktu bayi, waktu umur remaja atau SMP remaja gitu.
Pokoknya begini Bang Andi. Ya, gimana? Begini, Bang Andi. Dia itu beda dengan kita Bang Andi. Yang butuh Iya, bedanya apa? Jangan-jangan saya lebih unggul daripada Tuhanmu gitu loh. Bedanya begini Bang Andi. Nah, Kita apa kan itu? dia kan itu tidak punya ayah seperti kita kan punya Ya orang. iya, nggak punya ayah. Di situ. Kita Ya, bisa di situ aja. satu. Ya. Terus perbedaan yang lain waktu hidup aktivitasnya apa? Contohnya, saya dulu di umur itu saya udah bisa naik sepeda, saya udah bisa main bola, gitu ya. Saya juara kelas gitu. Nah jangan-jangan saya unggul dari banding Tuhanmu gitu loh. Kenapa penulis nggak nulis? Ini Tuhan loh ini, kita mau buktiin bener nggak sih dia Tuhan gitu? Bener loh. Coba kau pikir, kenapa bisa lost kontak, lost transmisi, lost sejarah, hilang penjelasannya dia di usia 13 sampai 29. Kenapa kok bisa hilang? Dia ngapain gitu loh? Tuhan loh ini. Benar nggak Pak Riki? Terusin Pak Riki. Iya, kalau Yesus itu ke bait Allah, Bang Yani, itu dalam Lukas 2:46 Yesus mendengar ceramah para alim ulama. Nah itu benar ada. Tapi kalau kelebihan Yesus usia sekian itu nggak ada dituliskan. Kalau Yesus mendengar ceramah para alim ulama itu ada di Lukas 2 nomor 46. Itu Bang Yani. Belum tahu ya Yesus belajar. Makanya hasilnya itu dalam Matius 6 nomor 2. Yesus mengajari sedekah. Dalam Matius 6:16 Yesus menyuruh puasa. Itu hasil dari ceramah para alim ulama. Itu kan Bang Hadi tanya, kelebihannya itu aja. Saya bilang tidak ada seperti dia di muka bumi ini. Yang lahir tanpa ayah, gitu aja. Ya maksudnya itu apa kelebihannya gitu loh? Waktu dia umur SMP lah. Ya maksudnya kelebihannya kan banyak. Bang Andi dia membangkitkan orang mati. Dia termasuk Itu baru 30 tahun itu. Saya nanya di bawah 30 tahun. Usia-usia SMP, SMA gitu loh. Saya kan bicara Bang Andi yang tertulis. Yang tertulis karena tertulis saya bicarakan itu. Oh berarti Tuhanmu ini kehilangan aktivitas di usia produktif gitu ya? Entah kemana ada itu. Tidak kopi itu karena tidak tertulis Bang Andi. Begitu. Aku Oke. Saya maklumi. Oke, di waktu dia bermukjizat itu menghidupkan orang mati di usia-usia berapa dia itu? Ya di usia 30 tahun lah. 30 tahun. Jadi nanti terlihat dia Tuhan sewaktu 30 tahun. 30 tahun ke bawah, dengar dulu. Nanti kelihatan dia Tuhan setelah 30 tahun. 30 tahun ke bawah belum kelihatan dia adalah Tuhan, begitu? Tidak begitu. Saya tidak mengatakan begitu. Bang Andi tadi mengatakan. Yang saya bilang, tidak punya mujizat tidak ada seperti dia. Itu maksud saya. Kalau ada, saya ikuti dia juga. Apa yang dilakukan Yesus yang paling gemari, yang paling menonjol sehingga dia adalah Tuhan? Apa yang dia lakukan? Apa itu? Yang gimana Bang Andi tadi yang ngobrol gimana? Apa yang Yesus lakukan selama hidupnya yang paling menonjol, yang paling heboh sehingga kamu menganggap dia Tuhan? Apa yang dia lakukan? Yang membangkitkan orang mati juga termasuk itu. Makanya kita ada manusia biasa seperti dia. Dia ada kan? Waktu dia membangkitkan Lazarus itu Yesus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Apanya? Waktu dia membangkitkan orang mati, Yesus itu mengakui dirinya Tuhan atau mengakui dirinya utusan Tuhan? Begini loh Bang Andi. Jangan begini, jawab dulu. Begini Bang Andi. Awas, kunci dongkrak. Yang Bang Andi tanya, yang Bang Andi maksudkan saya sudah paham. Intinya begini. Jangan ke inti dulu, belum ke inti. Dia kan membangkitkan orang mati. Iya, waktu dia membangkitkan orang mati, ya apa yang Yesus lakukan di situ? Apa yang keluar dari mulutnya yang tertulis di Bibelmu? Di kamu saya ajarin sedikit. Baca Yohanes 11 41 sampai 43 deh. Lu ada Bible nggak di situ ya nih? Aku buka HP dulu. Buka ya, buka HP dulu. Jangan buka celana, HP aja. Yohanes 11 nomor 41 sampai 43 deh. Kau baca kencang-kencang. Dia mengaku Yohanes 11 41
Ayat nomor 41 sampai 43. Kencangin suaranya ya. Yang sampai kunci dongkrak yang baru bicara. Bentar ya, saya bacakan ini. Bu Lesti siapin nanti Bu Lesti bacain ya. Yohanes 11 41 sampai 43 siapin datanya. Bacakan Mbak Esti. Dulu. Yohanes 11 nomor berapa Bang Andi? 41 43. 41 sampai 43 lah. Bikinkan aku kopi dulu, kopi susu. Gak usah sampai cerita kau disuruh baca kau. Suruh baca. Aku bilang sama orang rumah, sorry, aku bilang sama orang rumah tadi. Tak kopi pula kau disuruh baca kopi kau bilang. Coba baca. Aku mengucap syukur. Udah aku Ya. Biar Apa-apa? biar Aku baik baca. aja aku baca. Yaudah aku bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke. Yesus di situ mengaku dia Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Ya nih. Dongkrak. Iya Bang Andi, itu kan dia manusia, makanya dia mengatakan begitu. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau gitu. Dia bilang dia beda dengan kita, makanya dia mengatakan begitu. Mulai ngeles lagi. Bener-bener dongkrak gue pakai nih. memang demikian Bang Andi, karena kenapa saya bilang begitu? Kalau seandainya ada manusia seperti dia lagi, saya ikuti dia juga, gitu loh maksudnya Bang Andi. Tadi kan lah kamu bilang. Oke lah, gini lah, maksudnya dia itu dengerin dulu. Dia itu Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata Yesus waktu membangkitkan orang mati, dia mengakui dirinya utusan Tuhan. Kenapa kamu mengatakan dia Tuhan? Lebih pintar mana Yesus daripada kamu? Oke lah, begini lah Gimana? Bang Andi. Oke Gimana? lah. Gimana? Saya sudahlah. Saya nak anggap dia Tuhan atau apa? Sudah saya anggaplah dia. Yang Bang Andi bilang. Anggap apa? Saya Anggap anggap remeh. dia itu yang sempurna di muka bumi ini, dan gue ikut itu aja sudah. Logikanya. Enggak, kau tadi mengatakan dia Tuhan waktu bermujizat kok. Dicabut dulu. Dicabut. Karena siapa lagi yang dapat membalikan orang mati selain dia? Siapa? Tapi dia berkata, dia Yesus berkata mengucapkan syukur kepada Bapaknya dan mengatakan supaya orang banyak yang mengelilingi dia paham bahwa Yesus bermujizat karena dia utusan Tuhan, bukan Tuhan yang bermujizat. Utusan Tuhan. Oh, maksudnya Bang Andi itu gini namanya. Iya. Iya kan begini Bang Andi, sudah membangkitkan orang mati. Dia kan posisinya dia mencontohkan cara mengucap syukur gitu loh Bang Andi, kalau menurut saya sih. Oke. Menurut kamu waktu Yesus bermujizat dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya di surga. Yang mana yang Tuhan? Bapa di surga atau Yesus yang bumi? Gimana? Aku keluar ini soalnya. Yesus bermujizat menghidupkan orang mati. Terus ada Bapa di surga. Ya. Yang mana yang Tuhan? Sama itu berdua sama. Jadi dua Tuhan. Sama berdua karena dia kan datang. Dua. Jadi dua Tuhan ya. Jadi dua Tuhan ya. Dia berkomunikasi itu karena dia. Iya, jadi ada Tuhan satu di bumi, ada Tuhan satu di surga, betul? Begini ya. Iya. Entar dulu. Jadi artinya ada dua Tuhan, betul? Satu aja Bang Andi. Yang kalau satu yang mana? Kalau satu yang mana? Yang bermujizat atau yang di surga? Di surga begini contoh lah, saya di surga. Contoh lah ini saya menurut saya pandangan orang Kristen. Keluar lagi ilmu belutmu itu, jangan keluar ilmu belut. Kau berhadapan dengan saya, kau harus lama-lama kau kasih kau pula kunci dongkrak. Yang mana yang kau tuhankan? Yang di surga kah yang namanya Bapa atau yang di bumi yang namanya Yesus, yang mana yang Tuhan? Sama itu, sama kalau menurut kita, sama kalau Bang Andi beda mungkin kalau menurut saya. Berarti duanya Tuhan. Sama satu aja dia, cuma karena dia sama bagaimana? Yesus di bumi lagi diperanakkan oleh Maria. Bapak di surga tidak diperanakkan oleh Maria. Beda.
Kamu juga nyamain orang sama Tuhan. Bang Andi kan sudah pernah saya bilang dulu yang tahun kemarin itu saya bilang kalau dia turun langsung baru paroh kita tidak bisa lihat, makanya didatangkan Yesus gitu loh maksudnya. Menurut Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Sama Bang Andi, karena dia dari surga, Apanya yang sama? Dia dari surga Bang Andi. Langsung Apanya yang saya nggak nanya dari mana? Ada lagi nih orang kayak dinaikkan nih. Berisik pula. di mute dulu. Bang Yani, katanya Bang Yani kalau ada yang bisa menghidupkan orang mati seperti Yesus, Bang Yani mau menuhankan dia. Bagaimana dengan Elisa? Bang Yani percaya Elisa percaya juga. Elisa percaya juga. Berarti Elisa juga Tuhan dong. Tidak, saya percaya dia. Gimana Bang Yani kok pilih-pilih gitu? Yesus bisa menghidupkan orang mati, Bang Yani menganggap Tuhan. Tapi kenapa kalau Elisa tidak? Jangan pilih-pilih, nggak adil itu. Benar nggak Bang Andi? Nggak ada keadilan kan? Kasihan Elisa nggak dianggap Tuhan. Bang Riki begini maksud saya. Ini saya di dalam Al-Quran aja kan dia terkemuka di bumi dan akhirat. Itu sampai sekarang juga. Banyak itu wajihan itu Musa juga sama para nabi itu terkemuka semuanya. Yang kita bicarakan itu Bang Yani tadi bilang katanya kalau ada yang sama dengan Yesus bisa menghidupkan orang mati, saya akan ikut gitu. Karena sekarang kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati dituhankan oleh Bang Yani, kenapa Elisa tidak? Dua Raja-Raja nomor 8 nomor punggung 5. Nah itu kenapa Elisa tidak dituhankan juga oleh Bang Yani? Yang adil dong Bang Yani. Karena Elisa dari surga, dia dari dunia. Bedanya aja. Siapa aja yang dari surga? Murid-muridnya juga sama, dari atas bukan dari bawah. Sama murid Yesus juga. Semua kalau yang manusia itu kan dari tanah dia. Baru ditipkan roh. Itu bedanya. Nah, kalau Yesus dari mana? Dari ibunya Maryam atau langsung jelek dari langit? Dari langit. Dari langit. Oh, dari langit. Kan dilahirkan oleh Bunda Maryam. Gimana? Bang Yani itu lupa ya? Iya, maksudnya Bang Riki dari langit. Ya, itu bedanya. Kalau kita kan dari tanah, kalau dia kan dari sama. langit. Beda. Sama. Rohnya itu kita itu dari langit semua. Dari awal rohnya. Cuma penciptaan prosesnya aja yang dikandung oleh ibu. Cuman Yesus itu punya keistimewaan. Dia tidak berbapak. Begitu. Tapi ada juga nabi yang lain yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa itu tidak punya bapak? Baru dengar ini. Nabi Adam. Melkisedek. Nabi Adam juga. Nabi Adam dari tanah, diciptakan dari tanah, bukan dari. Tidak punya ibu, tidak punya bapak. Kalau Yesus itu melalui ibu. Tapi kalau Nabi Adam tidak. Bang Yani lupa ya? Iya, Nabi Adam dari tanah yang saya tahu gitu. Dari. Betul. Tapi dia punya bapak kan? Kasih Melkisedek. Melkisedek aja udah itu. Wah, luar biasa Melkisedek itu tidak beribu, tidak berbapak, tidak bertanah. Ayo, gimana itu? Tapi intinya demikian aja sebenarnya begitu. Intinya Bang Handi. Silakan lanjut. Kalau udah mati ya begini, memang Paulus ini mematikan orang. Yani dengarkan dulu ini kunci dongkrak ini. Petrus pun. Sedikit Bang Handi. Iya. Petrus pun bisa membangkitkan Tabita. Kalau Petrus itu bisa membangkitkan Tabita, Tuhan kan si Petrus tuh Tabita dibangkitkan. Gitu ya, kalau banyak lah yang bisa membangkitkan tuh. Kalau kita baca Korintus ya, roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh yang diam di dalam kamu. Jadi sama lah kita ini dengan Yesus Bang, roh Tuhan di dalam tubuh kita. Bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh milik Tuhan. Karena di Zakaria 1:16 ya, 16:1-16 ya. Baik. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi roh di dalam tubuh kita, roh Allah, milik Allah. Bukan berarti Allah itu sendiri, tapi milik Allah. Barnabas pun orang yang dipenuhi roh Allah. Banyaklah di dalam perjanjian Bible itu ya. Orang dipenuhi Allah itu. Bukan berarti dia adalah Allah itu sendiri. Lanjut. Kalau begitu Bang Yani ini maksa gitu biar Yesus itu jadi Tuhan, betul ya Bang Yani ya? Gak apa-apa deh kita bahas Bang Yani aja yang kita pakai ya. Yesus itu jadi Tuhan. Nah, saya ingin ada pertanyaan ini di Lukas 2:46. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mendengar ceramah para alim ulama? Dia kan hanya mendengarkan, bukan dia mendengarkan biasa kan mendengarkan. Gimana? Tapi ajarannya sama yang diajarkan oleh para alim ulama. Matius 6 nomor 2, Yesus mengajari sedekah. Matius 6 nomor 16, Yesus juga menyuruh puasa. Dan beliau juga menyampaikan pengajaran daripada alim ulama.
Kira-kira ketika Tuhan itu harusnya kan Tuhan yang berceramah kepada para alim ulama, bukan para alim ulama yang ceramah kepada Tuhan. Ayo, logikanya di mana itu Bang Yani? Logikanya kan dia kan kalau misalnya itu benar kan dia mendengar, kan begitu logikanya begitu. Kalau salah kan dia tegur, mungkin demikian. Ya, ini yang ceramah para alim ulama. Mungkin ceramah Yesus itu mendengarkan. Baca dulu ayatnya, Yesus itu mendengarkan. Harusnya kan Yesus yang ceramah, para alim ulama mendengarkan. Dia mendengarkan berarti kalau bagus ya dengarlah. Mungkin kalau dia salah-salah Palestina dia kasih tahu karena dia merasa betul mungkin didengar, ya sudah diam aja dia. Allah itu memberi kita pikiran, akal, otak, manfaatkan itu. Jadi jangan iman saja, iman itu harus didasari dengan akal. Setelah kita mendapatkan sebuah pengajaran atau kitab, maka kitab itu kita koreksi dengan akal. Iya, nah, Bible Abang ini sudah belum dikoreksi dengan akal Bang Yani? Sudah masuk akal enggak? Masalahnya begini, kenapa orang Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan? Karena dia akan menjemput manusia pada hari kiamat. Itu yang tertulis di Alkitab. Makanya itu orang percaya di situ. Itu kuat sekali orang Kristen percaya karena dia akan menjemput manusia pada hari kiamat. Dan siapa yang dipercayainya? Dari mana Bang Yani itu bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana percayanya? Dari siapa? Karena dia menjemput manusia pada hari kiamat. Ya itu sudah. Ya, dari siapa bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah, pencipta alam semesta. Nah, Bang Yani ini dasar pondasinya dari mana dapat itu? Sehingga Yesus dituhankan sebagai pencipta alam semesta dan harus disembah. Dari mana itu? Dari Alkitab. Ajaran siapa itu? Ada dalilnya bahwa Yesus menyatakan Tuhan yang harus disembah, pencipta alam semesta. Ada nggak? Maksudnya gimana? Gini, dalam Islam Allah itu mengakui, ya kan, yang harus disembah, bahkan kita disuruh sholat. Ada ayatnya, ya kan? Semua ada, bahkan Muslim juga disebut Islam, Muslim, kan? Nah, di Bang Yani, ini di Bible ini ada nggak Yesus menyatakan dia itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang harus disembah? Kemudian agama Kristen yang ditunjuk oleh Yesus, ada nggak? Kalau tidak ada, Bang Yani ini mengikuti siapa itu? Siapa yang mengajarkan itu? Nah, itu dulu Bang Yani yang harus dipelajari. Iya, saya pelajari itu mujizat dia, dan dia akan menjemput manusia pada hari kiamat. Itu kepercayaan orang. Semua mujizat Nabi itu dapat mujizat, mempunyai mujizat, tapi mujizat Yesus tidak ada yang bisa dibuktikan sekarang. Tapi baginda Rasulullah bukti mujizatnya sampai saat ini ada. Ada nggak? Yesus mujizatnya sekarang bisa dibuktikan sekarang mujizat Yesus? Mujizat Yesus sudah dibuktikan sekarang. Ini fakta logika ya, saya bawa fakta logika bukan fakta iman ya. Kalau fakta iman kami mengimani bahwa Isa alaihissalam mempunyai mujizat, kami iman. Tapi fakta logika, fakta saat ini ada nggak bisa membuktikan? Yesus bisa menghidupkan orang